Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di dalam pembelajaran Amsilati, yaitu program Rumah Amsilati An-Nasyiin Banjarmasin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, pada hari ini kita belajar Amsilah jilid 4 halaman 10, Auzanul Madhi, wazan fi'il madhi. Macam-macam bentuk wazan fi'il madhi. Huruf fi'il yang pokok ada 3, itu disebut mujarrad. Apabila lebih daripada 3 huruf ada tambahan, itu disebut dengan mazid. Misalnya huruf asli fa'ala, fa'ila, fa'ula. Huruf asalnya 3, itu disebut dengan mujarrad. Tapi apabila ada tambahan, misalnya fa'ala atau fa'ala atau af'ala atau ibta'ala, infa'ala, tafa'ala, tafa'ala, istaf'ala, itu tambahannya ada tadi 3-nya. Itu disebut dengan mazid. Tinggal lagi biar hafali aja. Hafali wazan-wazannya, kemudian hafali tasrifannya. Kemudian latihan menentukan pelaku. Fa'il dhamir tertulis dengan tanda atau kode dari dhamir huma. Jadi kita tahu bahwa setiap fi'il madhi itu semuanya fa'ilnya fa'il dhamir, artinya fa'ilnya terletak sebelum fi'il. Kecuali fi'il madhi nomor 1 dan nomor 4, ialah fa'ala dan fa'alat, dhamir huwa dan dhamir hiya. Itu fa'ilnya bisa zahir, bisa dhamir. Selain nomor 1 dan nomor 2 itu tadi, ialah itu fa'ilnya fa'il dhamir. Kemudian di dalam fi'il madhi itu ada tanda yang menunjukkan bahwa dhamirnya itu huma, atau menunjukkan dhamirnya itu hum, atau menunjukkan dhamirnya itu hunna, dan lain-lain. Jadi ada kode atau tanda. Misalnya nih, di dalam fi'il madhi ada tanda yang menunjukkan bahwa dhamirnya itu huma. Contohnya kita baca, Rabbana arinal ladzaini adallana. Rabbana arinal ladzaini adallana. Yang disyaid adallana. Adallana, mana fa'ilnya? Itu fi'il madhi. Adallana fa'ilnya yaitu alif. Alif itu yang jadi fa'il. Alif itu yang menunjukkan atau kode daripada huma, tanda dhamirnya itu huma. Kenapa jadi huma? Karena fa'ilnya musanna atau 2 orang. Jadi huma kembali kepada alladzaini, alladzaini itu musanna 2 orang. Jadi yang jadi fa'ilnya itu adalah tandanya itu, kodenya itu yang jadi fa'ilnya. Coba kita lihat di halaman 9, fa'il dhamir. Jadi mulai nomor 2 adalah nomor 2 sampai nomor 14. Ada kalau tandanya di ujung ada alif, ada waw alif, ada ta sukun, ada ta, ada nun, ada ta, ada tuma, ada tum, ada ti, tuma, tunna, tu. Itu tanda yang adalah tanda. Bila alif tanda daripada huma, dhamirnya hum. Bila waw alif tanda dhamirnya hum. Bila tak sukun, tanda dhamirnya hiya. Kalau kemudian ta, itu tanda dhamirnya huma. Bila nun, tanda dhamirnya huma. Bila ta, tanda dhamirnya anta. Jadi
yang jadi fa'ilnya itu adalah tandanya itu. Jadi tandanya itu yang jadi fa'il, yang menunjukkan domirnya itu huma, yang menunjukkan domirnya itu wow. Nah itu secara ringkasnya habis sudahlah. Nah jangan kita nih sampai halaman 19 itu sama aja yang lain. Misalnya nomor 2 di bawahnya kita baca contohnya. Innalladzina amanu wa amilus shalihat. Innalladzina amanu. Nah amanu, nah fa'ilnya wow. Nah wow itu tanda domirnya adalah hum, yang kembali kepada alladzina. Kenapa jadi hum? Karena fa'ilnya jamak mudzakkar. Kan sama aja Allah. Kemudian sebelahnya pulang. Nah halaman 12. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na. Ra'aynahu atau akbarnahu atau qatta'na. Nah wa qatta'na fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah nunnya itu. Ya Allah, nah nunnya itu menunjukkan bahwa domirnya adalah kunna, kembali kepada karena orangnya menunjukkan jamak muannas, artinya banyak perempuan. Nah paham kalian lah. Jadi tinggal kita lihat aja lagi. Yalah, jadi fi'il madhi apabila nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, itu yang jadi fa'ilnya adalah tanda atau kodenya itu. Kode daripada domirnya itu tadi. Fa'il domir hiya, tertulis dengan kode atau tanda tak sukun. Jadi bila taknya sukun di akhir fi'il madhi itu taknya sukun, di akhir ta sukun, maka itu domirnya hiya. Contohnya hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu. Nah kurha wa wada'athu. Nah wa wada'athu fi'il madhi di akhir ta sukun. Nah ta sukun itu menunjukkan bahwa domirnya hiya. Jadi yang jadi fa'ilnya itu adalah domir hiya yang kembali kepada ummu. Nah itulah dan seterusnya. Nah kemudian fi'il madhi itu kita tahu bahwa fi'il madhi itu hukumnya mabni. Ya adalah mabni. Mabninya itu ada mabni ala dhamm, ialah ala dhammah. Kemudian mabni ala fathah, kemudian mabni ala sukun, ala sukun. Nah kita lihat di akhir fi'il madhinya, artinya kita lihat di lam fi'il madhinya. Apabila lam fi'il madhi itu fathah, berarti mabni ala fathah. Bila lam fi'ilnya dhammah, maka mabni ala dhamm. Misalnya fa'ala, nah atau fa'alu atau fa'alta. Nah, kita lihat di lam fi'ilnya ini. Apabila lam fi'ilnya ini fathah, mabni alal fathih. Tapi apabila lam fi'ilnya dhammah, mabni alal dhamm. Bila lam fi'ilnya sukun, mabni ala sukun. Nah, kayak itu maksudnya. Kemudian fa'alu apabila bertemu dengan dhamir muttasil. Nah misalnya bertemu hu, maka alifnya dibuang menjadi fa'alu. Nah kan fa'alu. Nah baik. Kemudian halaman 13. Membedakan fa'il dhamir dan fa'il zahir muzakkar. Nah ini menentukan fa'il zahir dan fa'il dhamir. Kita lihat mufrad. Nah qalallahu inni, qalallahu inni, ialah fa'ilnya mana? Allahu. Jadi fa'ilnya terletak sesudah fi'il, itu dinamakan fa'il zahir. Nah lalu sebutnya di sebelah Allahul ladzi ja'ala, Allahul ladzi ja'ala, Allah yang ja'ala. Nah menentukan fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir huwa, kembali kepada Allah. Jadi fa'ilnya sebelum fi'il itu dinamakan dhamir, fa'il dhamir.
musanna. Nah, di bawahnya qala rajulani, rajulani. Jadi fa'ilnya mana? Rajulani, dua orang laki-laki. Berkata dua orang laki-laki. Nah, rajulani ialah jadi fa'ilnya fa'il zahir. Karena menjadi fa'il zahir karena terletak sesudah Kemudian nabbani. Nah, fa'il alif yang berdamir huma. Nabbaniya, nabba'a banai adam bil haqqi il qarraba. Nah, qarraba fa'ilnya mana? Fa'ilnya alif. Ya Allah, fa'ilnya alif. Alif itu menunjukkan domirnya huma yang kembali kepada nabbai ibnai adam. Ya lah. Kemudian jamak qala zalimuna wa qala zalimuna. Berkata orang-orang yang zalim. Nah, mana fa'ilnya az-zalimuna. Nah, az-zalimuna. Karena fa'ilnya fa'il zahir karena terletak sesudah fi'il. Kemudian innal ladzina amanu. Nah, innal ladzina amanu. Mana fa'ilnya? Waw. Yalah, fa'ilnya adalah waw. Yang menunjukkan atau yang berdamir waw tadi adalah kembali kepada alladzina. Fa'ilnya terletak sesudah sebelum fi'il. Nah, kemudian keterangan fa'il yang tertulis setelah fi'il secara zahir fi'ilnya tidak boleh diberi kode atau tanda musanna jamak. Jadi bila fa'il zahir, nah fa'ilnya terletak sesudah fi'il itu walaupun fa'ilnya musanna atau jamak, artinya fa'ilnya nih dua orang atau banyak, itu fi'ilnya tetap mufrad. Ialah fi'ilnya tetap mufrad. Kada boleh ada tanda musanna, kada boleh ada tanda jamak. Ya, misalnya qala rajulani atau qala zalimuna, tetap kalau qala bacaannya kada qalu atau kada qala. Nah, itu bila fa'ilnya fa'il zahir. Tetap jadi fi'ilnya itu tetap bilanya fa'il walaupun fa'ilnya musanna atau jamak. Nah, bila fa'il tertulis sebelum fi'il maka fi'ilnya harus diberi tanda atau kode yang sesuai dengan musanna atau. Nah, bila fa'ilnya fa'il domir, nih. Nah, maka harus diberi tanda atau harus sesuai dengan fa'ilnya. Bila dua berarti apa? Nah, fi'ilnya nomor 2 artinya domirnya huma. Bila orangnya banyak artinya fa'ilnya banyak laki-laki, maka fi'ilnya itu harus ada tanda jamak. Artinya tanda waw yang berdamir hum yang kembali kepada alladzina tadi. Nah, kayak itu aja. Itu bedanya antara fa'il zahir dan fa'il dhamir. Bila fa'il dhamir itu harus sesuai fi'il dengan fa'ilnya. Bilanya 2 berarti 2 juga, bilanya 3 juga. Artinya bila banyak juga. Itu alat 14. Membedakan fa'il dhamir. Nah, fa'il zahir dan fa'il dhamir yang berbentuk muannas. Nah, ini muannas tadi mudzakkar. Artinya menunjukkan perempuan. Hamalathu ummuhu. Nah, hamalathu ummuhu. Fa'ilnya ummuhu. Ialah fa'ilnya ummuhu. Kenapa jadi pakai hamalat? Karena ummuh itu muannas, bini-bini. Kemudian fa'il dhamirnya warahmati wasiat. Nah, warahmati wasiat. Wasiat mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir hiya yang kembali kepada rahmati. Nah, apa tandanya dhamir hiya? Yaitu tak yang sukun. Ya Allah, inna salata kanat. Nah, inna salata kanat. Nah, diakhiri tak yang sukun itu menunjukkan dhamir hiya yang kembali kepada as-shalah. Qara'atil muslimatani al-Qur'an. Nah, membaca dua orang muslim perempuan akan Quran.
Nah, qara'atil muslimatani. Fa'ilnya al muslimatani. Yalah itu fa'il zahir ngarannya terletak sesudah fi'il. Kemudian annas samawati wal arda kanata. Nah, bumi dan langit. Yalah langit dan bumi kanata adalah keduanya. Kanata adalah keduanya. Mana fa'ilnya? Ta. Nah, ta dan alif itu jadi fa'ilnya yang menunjukkan bahwa dhamirnya itu adalah huma. Yalah fa'ilnya itu adalah alif. Nah, alif kanata. Alif itu fa'ilnya yang menunjukkan bahwa dhamirnya adalah huma. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab. Yalah wa qalat. Nah, mana fa'ilnya? Ta'ifatun. Fa'ilnya fa'il zahir karena terletak sesudah fi'il. Kemudian allati hajarna. Allati hajarna. Nah, allati hajarna mana fa'ilnya? Nah, yaitu nun. Nah, yang berdhamir kunna yang kembali kepada allati. Nah, mana itu fa'ilnya fa'il dhamir ngarannya. Bila fa'il zahir muannas maka fi'ilnya tidak boleh ada kudu tanda musanna jamak walaupun fa'ilnya muannas atau jamak. Sama kayak tadi juga. Jadi bila fa'il zahir nih muannas maka fi'ilnya tetap walaupun fa'ilnya ini musanna atau fa'ilnya ini jamak. Nah, artinya musanna itu 2, kemudian jamak itu banyak. Nah, tetapi apabila fa'il dhamir muannas ya kalaulah fi'ilnya harus diberi ta muannas hakiki atau muannas majazi dasarnya ialah. Nah, lalu apabila fa'ilnya ini muannas, fa'il dhamir nih tadi muannas, maka fi'ilnya itu harus ada taknya. Yalah, maka fi'ilnya harus ada taknya. Misalnya tadi inna salata, misalnya tadi inna salata kanat. Nah, ya Allah salata itu muannas maka fi'ilnya harus ada ta. Huruf ta dibaca ti bila bertemu dengan hamzah wasal. Nah, fa'ilnya ta yang berdhamir anta. Nah, sama aja kayak tadi. Jadi mai ini tanda atau kode yang menjadi fa'il yang menunjukkan bahwa dhamirnya itu adalah anta atau antum. Misalnya siratal ladzina an'amta. Nah, mana fa'ilnya? Ta yang berdhamir anta. Misalnya a'anzar tahum. Yalah a'anzar tahum. Mana fa'ilnya? Ta yang berdhamir anta. Kemudian walau tawa'atum lakhtalaftum fil mi'at. Tawa'atum mana fa'ilnya? Tum yang berdhamir antum. Itu kode atau tanda bahwa dhamirnya itu antum. Kemudian di bawah keterangan. Nah, tatumatum ditumatun tuna disebut dhamir rafa mutaharik. Nah, jadi tanda atau kodenya itu tadi. Nah, tatumatum itu disebut dhamir rafa mutaharik. Fi'il madi yang ada dhamir rafa mutaharik maka dibaca sukun. Ya Allah, bila bertemu dengan lam fi'ilnya dibaca sukun. Fa'alta, fa'alti, fa'altuma, fa'altum. Jadi lam fi'ilnya dibaca sukun. Fa'il dhamir rafa mutaharik tum bertemu dhamir muttasil dan hamzah wasal. Misalnya nih. Jadi fi'il madi yang diakhiri tum bila bertemu dengan dhamir muttasil. Tum bila bertemu dengan dhamir muttasil maka dibaca tumu. Nah, jadi bila fi'il diakhiri tum bila bertemu dhamir muttasil maka dibaca tumu bacaannya. Misalnya faqad ra'aitumuhu, asalnya ra'aitum bacaannya, tapi bila bertemu dengan hu menjadi ra'aitumuhu.
Tum bila bertemu al maka dibaca tumul. Apabila bertemu al maka dibaca tumul. Misalnya apa ra'aitumul lata wal uzza. Asalnya ra'aitum, tapi karena bertemu al menjadi aitumul. Khusus dhamir ya mutakalim bertemu maka tum yang bertemu dengan dhamir ya maka diberi waw dan nun wiqayah disebut non wikayah karena untuk menjaga agar fi'il tidak dibaca kasrah. Misalnya sa'altumu niha. Nah, jadi bila sa'altum fi'il madhi di akhir tum bertemu dengan dhamir ya. Nah, maka ditambahi nun. Yalah, itu disebut nun wikayah. Misalnya sa'altumu ni. Asalnya sa'altum. Nah, lalu bertemu dengan ya, ialah ya nih. Nah, pembacaannya sa'al tumu ni. Nah, ditambahi dari sini sa'al tumu ni, tambahi nunnya di sini. Ialah kada sa'al tumi kada ya Allah. Jadi saat tumu nih. Nah, gunanya tadi supaya fi'il itu kada dibaca kasrah karena fi'il itu kada mau kasrah ya Allah. Nah, habis. Nah, jadi yang jadi fa'ilnya itu adalah tanda atau kodenya itu. Kemudian madhi yang berhuruf sama bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Nah, misalnya madda ya Allah madda. Nah, ini fi'il madhi yang sama hurufnya maka di tasdid. Contohnya madda. Jadi bila madda bertemu dhamir rafa mutaharrik ya Allah atatumatum tadi maka dikembalikan kepada aslinya jazim. Iyalah, maka dikembalikan kepada aslinya. Artinya di ambil bertasdid. Asalnya madda menjadi madatta. Fa'in zalaltum. Nah, fa'in zalaltum. Zalla asalnya zalla karena bertemu tum menjadi zalaltum. Wa syaddadna asalnya syadda. Ialah karena bertemu na menjadi syaddadna. Kayak itu. Fa'il dhamir anti. Nah, fa'alti. Innaki kunti minal khati'in. Innaki kunti minal khati'in. Mana fa'ilnya ti itu tadi. Nah, kode atau tanda bahwa fa'ano dhamirnya itu adalah anti. Kemudian keterangan. Bila ada huruf yang sama yang diringkas dengan tasdid, artinya huruf bertasdid nih. Fa'ilnya bertasdid. Yang bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik maka dikembalikan pada aslinya dan huruf yang terakhir dibaca sukun. Jadi madda bertemu dhamir rafa mutaharrik, madatta, madattuma, madattum. Nah. Kemudian sesudahnya sya'a menjadi syi'ta bila tak ada dhamir rafa mutaharrik, yaitu bila tak ada dhamir rafa mutaharrik yaitu tak. Jadi sya'a menjadi syi'ta bila bertemu dhamir rafa mutaharrik. Qala fama ziltum asalnya zala. Ialah asalnya zala karena bertemu dengan tum menjadi ziltum. Qala yang Allah qala ini baik. Qala bertemu tak menjadi qulta. Qala bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik tak maka dibaca qulta. Kuntum. Nah, kuntum asalnya kana bertemu dengan tum menjadi kuntum. Keterangan. Dhamir rafa bila dibuang ternyata huruf yang ada tinggal 2 maka semua huruf di fathah dan tengahnya diberi alif. Perlu diingat bahwa fi'il madhi minimal 3 huruf. Jadi harus ada
alif di tengah-tengah apabila dhamir rafa mutahariknya dibuang. Madi 3 huruf yang tengahnya alif. Madi 3 huruf yang tengahnya alif, qala tadi atau kana. Bila bertemu dengan dhamir rafa mutaharik maka alif dibuang, jadi alifnya dibuang, qala atau kana dibuang alifnya. Kemudian lam fi'il disukun, huruf pertama dibaca kasrah kecuali yang mudhari ain fi'ilnya dibaca dhammah, maka apa fi'ilnya dibaca dhammah. Misalnya sedikit menjelaskan. Sya'a yalah sya'a. Caranya bilanya bertemu dengan dhamir rafa mutaharik tak misalnya nih. Maka di sini ini dibuang, yang alifnya dibuang, kemudian huruf pertama dibaca kasrah, yang pembacaannya syi'ta. Huruf yang terakhir maka huruf baca kasrah. Lam fi'ilnya disukun ya, jadi disukun menjadi syi'ta. Syi'ta. Bila fi'il mudhari'nya dhammah bacaannya qala yaqulu. Misalnya qala yaqulu dhammah. Kalau fi'il mudhari'nya maka jazidin bacaan fi'ilnya dibaca dhammah. Qala yaqulu menjadi qulta. Kada qilta, kada qulta. Kemudian halaman seterusnya. Fa'il tuma yang berdamir antum, ragadan haitsu syi'tuma, ragadan haitsu syi'tuma. Syi'ta tadi syi'tuma asalnya sya'a bertemu dengan rafa mutaharik menjadi syi'tuma. Mana fa'ilnya syi'tuma, yaitu tuma. Yang berdamir antuma. Jadi tuma itu tanda bahwa damirnya antuma. Kemudian fa'il dalam fa'ilnya tunna yang berdamir antunna. Lastunna in kuntunna turidunal hayatad dunya. Kuntunna asalnya kana, ya kalau kana bertemu dengan rafa mutaharik maka jadi kunna. Kuntunna. Kuntunna. Mana fa'ilnya tunna yang berdamir antunna. Kemudian ini tawakkaltu. Yang berdamir ini tawakkaltu, mana fa'ilnya tu yang berdamir ana. Tu yang berdamir ana. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum subata. Mana fa'ilnya yang berdamir antunna. Itulah. Jadi dhamirna yang menjadi fa'il adalah dhamir rafa mutaharik, tandanya fi'il dibaca sukun. Bila fi'ilnya tidak dibaca sukun, maka dhamirna disebut dhamir muttasil. Kedudukannya menjadi maf'ul bih. Cermatilah ta yang dibaca ta titu atau ta sukun, lihat kata sebelum dan sesudahnya, dan dasarilah dengan parasah. Jadi fi'il yang diakhirin misalnya ja'alna. Bila lam fi'ilnya sukun berarti ini jadi fa'il. Tapi bilanya ja'alana, bila lam fi'ilnya fathah berbaris fathah maka naknya ini nak domir ngarannya. Nak domir muttasil. Jadi napa ya? Jadi maf'ul bih. Jadi yang jadi fa'il ini, naknya ini domir rafa mutaharik. Domir rafa mutaharik bukan nak domir. Jadi cirinya bilanya lam fi'ilnya dibaca sukun berarti naknya ini jadi fa'il. Tapi bilanya naknya lam fi'ilnya dibaca fathah berarti naknya ini jadi maf'ul bih bukan domir rafa mutaharik.
Jadi walhasil, nah kayak itu aja kesimpulannya nih. Fa'il itu ada dua, yang pertama fa'il zahir, yang kedua fa'il domir. Nah, fa'il zahir artinya fa'il terletak sesudah fi'il. Kemudian fa'il domir itu fa'ilnya terletak sebelum fi'il. Nah, seluruh fi'il madi, semua fi'il madi mulai awal sampai akhir itu fa'ilnya fa'il domir, kecuali nomor 1 dan nomor 4 ialah fa'ala dan fa'alat. Itu fa'ilnya bisa dua, bisa fa'il zahir, bisa fa'il domir. Selain itu, nah fa'ilnya domir. Nah apa fa'ilnya? Yaitu kode atau tanda yang ada di dalam fi'il madi itu yang jadi fa'ilnya. Ialah kode-kode ialah yang ada di ujung fi'il madi, tanda